Setelah sampai desa itu kan kemudian menjadi pertanyaan untuk diri saya sendiri. Jadi memang di desa itu ada semacam kepercayaan untuk orang itu tidak keluar setelah matahari terbenam. Ketika kita mau ngambil motor itu, yang punya rumah keluar, kita suruh masuk. Kita ditanyain dari mana, ngomong dari air terjun, dan dimarahin habis-habisan. Tahu nggak sih kalau di sini nggak boleh gitu? Saya emang tahu kalau nggak boleh keluar malam. Di tahun 2024, tapi masih ada orang satu desa yang masih menjalankan tradisi budaya ya atau kepercayaan setaat itu setelah bertahun-tahun di dunia yang semodern ini. Belakangan ini gue tuh lagi suka banget sama pembahasan sebuah urban legend atau mitos di sebuah daerah. Dan beberapa kali kisah yang diangkat dari urban legend itu memiliki daya tarik tersendiri ya guys ya. Contohnya kita pernah ngebahas urban legend dari Malang yaitu Pocong Ningrum. Terus baru-baru ini juga ada Mumun dari kampung yang ada di Bekasi. Dan masih banyak lagi lah. Kalian bisa tonton di video-video kita sebelumnya. Nah, hari ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang punya kisah tentang urban legend di satu daerah yang ada di Pulau Jawa. Yang dimana di desa ini itu dilarang untuk keluar di malam hari. Dan semua warganya itu menaati peraturan tersebut. Yang dimana peraturan itu dibuat berdasarkan ketakutan dari mereka. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Anar Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Om atau Mas Cetul. Kita sapa dulu aja. Mas, apa kabar Mas? Baik. Baik ya Mas ya? Selamat malam. Iya. Kabar saya baik. Mas Cetul ini katanya punya kisah di mana Mas Cetul pernah ke sebuah desa yang di situ desa itu punya ketakutan akan urban legendnya, khususnya sosoknya itu bernama Sumala. Yap. Itu boleh ceritain sedikit aja. Ada satu desa yang hingga saat ini itu masih memegang sebuah kepercayaan yang sudah dipercaya bertahun-tahun, di mana setelah matahari terbenam tidak ada yang keluar rumah. Pastinya itu kan berkaitan dengan urban legend itu tadi, Sumala. Dan Lentera Malam akan ke desa itu. Oke. Tadi sempat ngobrol berdua, sedikit menceritakan tentang desa itu tadi di luar sebelum masuk ke studio. Jadi satu desa yang eksotis banget, pemandangannya eksotis, semuanya eksotis, tapi dibalik keeksotisan dari desa itu menyimpan beberapa kisah yang benar-benar ngebikin mental down. Jadi ketika kita ada di sana, seberani apapun Mas atau siapapun, itu mau nggak mau kita akan mengikuti rule desa itu. Setelah matahari terbenam, masuk ke rumah. Cuma tadi katanya, oke, kita akan penelusuran ke sana kalau ada 10.000 komen. 10.000 komen kita ke sana karena memang tadi Mas Cetul itu udah cerita sedikit dan itu menarik banget. Nanti juga teman-teman bakal dengerin cerita dari Mas Cetul, seberapa menariknya cerita dari desa tersebut. Yap. Ini lokasi di mana Mas? Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Jadi kita masih harus ke pusat kota dulu di Semarang. Kota-kota terdekat lagi itu masih, waduh, lumayan jauh jalannya. Tapi bisa naik mobil, kemudian jalan kaki. Jadi benar-benar aksesnya susah. Jadi kasihan nanti krunya nggak usah kasihan ya, memang pekerjaan nanti kita bantu ngangkat Iya. Kayak jalan kaki ngangkat ya nggak apa-apa. So 10.000 komen.
10.000 komen ya guys. 10.000 komen. Nanti teman-teman dengerin aja cerita dari Mas Cetul. Apa sih yang bikin menarik atau semenakutkan apa kisah dari desa ini nih, si urban legendnya ya Mas ya? Ya. Oke. Tahun berapa Mas ke situ? Saya ke sana tahun 2024. Bulan? Februari. Baru ya, baru banget. Baru banget. Oke. Gitu. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Om Cetul, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalian juga bisa hubungi ke 2 nomor yang ada di bawah ini. Oke, kalau gitu teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Om Cetul mengenai urban legend yang ada di desa terpencil di kota Semarang, Kabupaten Semarang, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Cerita awal tentang Sumala ini ya. Jadi cerita awalnya itu dari Bang Bets. Bang Bets Illustration itu cerita ke saya soal pengalamannya dia setelah menulis cerita ini. Jadi menurut beliau, setelah menulis cerita ini, Bang Bets ini sakit selama seminggu. Dia demam dan halusinasi parah. Halusinasi pendengaran, dan penglihatan. Jadi Bang Bets itu melihat ada sosok-sosok di rumahnya kayak ada orang tua gitu berjenggot berjubah putih. Kemudian dia juga melihat sosok kera besar. Gitu. Nah selain itu dia juga berhalusinasi dengan pendengarannya. Jadi dia tuh mendengar di rumahnya itu seperti ada anak-anak yang lari-lari di sekitar rumahnya. Kebetulan saya sering ke rumah Bang Bets, jadi saya tahu rumahnya, jadi lari-lari di ruang tamu, ruang keluarga belakang gitu kan. Bukan cuma suara anak kecil aja, tapi dia juga mendengar di plafonnya. Di plafonnya itu kayak ada apa ya? Ya ada yang jalan atau ketukan-ketukan seperti itu. Pokoknya ceritanya seperti itu. Terus bukan cuma itu aja. Menurut Bang Bets, suasana rumahnya juga jadi nggak enak banget. Oke. Nggak enak. Panas, jadi sering ada pertengkaran yang nggak perlu gitu di rumah dia dengan mamahnya, dia dengan Om Bambang. Jadi di rumahnya ada Om Bambang namanya dengan Om Bambang dengan mamahnya. Jadi ada hal-hal seperti itu. Terus kemudian ya kalau cuma kayak gitu sih saya cuma nanggepinnya oke. And then gitu kan. Kemudian Bang Bets juga dia diminta, bukan diminta ya, masukan gitu ya, untuk mengunjungi orang pintar. Nah, untuk saya ini menarik, untuk saya pribadi, karena setelah Bang Bets ke orang pintar, ternyata ada sosok yang mengikuti Bang Bets. Jadi ada sosok kera yang Bang Bets lihat itu, terus kemudian ada sosok tinggi besar dan ada sosok anak kecil juga, dan sosok kera itu yang katanya, kata orang pintar ini, itu nempel di Bang Bets. Dan itu sampai ngebuat Bang Bets itu jadi apa ya, jadi mageran gitu, malas ngapa-ngapain, dan sampai 2 bulan konten saya itu terhambat. Nah kalau ini kan saya tahu ya, sampai 2 bulan, oke, ini menarik nih kalau sampai efeknya sehebat itu ya, sampai dia 2 bulan nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal ya Bang Bets hidupnya kan dari sini gitu. Sampai dia berhenti untuk memikirkan ya penghasilan bulanannya dia. Ini menarik juga gitu kan. Ya jujur itu ngebuat saya penasaran. Ajak dong ke desanya gitu. Ya awalnya sih Bang Bets menolak karena dia pengen menjaga privasi jadi dari orang-orang yang ada di desa itu. Tapi ya saya kan pemaksa yang ulungnya. Dan pada akhirnya Bang Bets ya terpaksa, mungkin dia terpaksa sih ngajak saya gitu untuk ke desa itu. Dan setelah sampai desa itu,
itu kan kemudian menjadi pertanyaan untuk diri saya sendiri. Gila, di zaman modern seperti ini, ternyata masih ada loh orang yang hidup seperti tahun berapa ya, 70-an, 60-an gitu ya, yang benar-benar hal-hal yang menyangkut kepercayaan dan budaya itu menjadi bagian dari keseharian mereka, sesuatu yang dipercaya dan dijalani setaat itu. Menurut saya pribadi sih ya, tidak mungkinlah seseorang atau sekelompok orang ya, karena itu satu desa itu. Tidak mungkin sekelompok orang mau setaat itulah untuk menjalani apa ya, kehidupan yang old fashionable banget kalau tidak didasari oleh ketakutan akan sesuatu. Nah, pada akhirnya itu yang mau nggak mau sedikit banyak itu kan apa ya? Mungkin bisa dibilang itu merubah pandangan saya terhadap ya hal-hal yang berbau mistis itu tadi. Jadi di desa itu saya ketemu dengan Pak Abdi, orang yang benar-benar terlibat secara langsung di kejadian ini. Beliau bercerita gitu kan. Kemudian juga beliau bercerita kenapa sih ada kepercayaan seperti ini. Awalnya dari mana, tahun berapa, siapa orang-orangnya. Dia juga bercerita sedetail itu, dan karena ceritanya detail seperti itu, pada akhirnya ya mau nggak mau itu ngerubah pola pandang saya, sudut pandang saya terhadap sesuatu yang bisa dibilang mistis itu tadi kan. Jadi ketika saya ketemu Pak Abdi, kebetulan Pak Abdi ini kan pelaku ya. Pak Abdi itu cerita apa yang beliau alami di tahun 76. Jadi ketika dia kehilangan salah satu sahabatnya. Ini Pak Abdi ini siapa? Pak Abdi penduduk desa situ. Penduduk desa situ? Penduduk desa situ. Pak Abdi itu cerita kejadian yang dia alami di tahun 76 itu. Nanti kita akan cerita ke Sumalanya. Jadi memang di desa itu ada semacam kepercayaan untuk orang itu tidak keluar setelah matahari terbenam. Awalnya saya pikir itu cuma sekedar tatanan biar anak kecil nggak keluar malam gitu ya. Awalnya saya berpikirnya ke situ. Sampai pada akhirnya Pak Abdi cerita gitu kan. Jadi ya Pak Abdi sama seperti yang masih terjadi sampai saat ini. Jadi ada larangan untuk keluar malam, terlebih anak-anak gitu kan. Jadi Pak Abdi ini ketika matahari sudah terbenam, dia tuh masih main bola. Sebenarnya udah nggak main bola, tapi nyari bola. Jadi mereka tuh main bola sampai bolanya temannya Sutrisno namanya kalau nggak salah. Iya, Sutrisno. Sampai bolanya Sutrisno itu nggak sengaja ketendang masuk ke kebun jagung. Tapi itu hari sudah petang. Nah, si Sutrisno ini berkeras untuk mencari bolanya. Sementara teman-teman yang lain pulang. Karena larangan itu tadi. Sutrisno ini berkeras untuk mencari bolanya. Dan Abdi sebagai sahabatnya Sutrisno, mau nggak mau, meskipun keberatan, dia menemani nyari bolanya. Bahkan Pak Abdi cerita itu bolanya itu dari pelepah pisang gitu kan. Jadi ya tahun 70-an ya, 76 itu, apalagi di desa tertinggal, nggak semua orang mampu beli bola. Bola itu buat sendiri dari pelepah pisang, jadi batu dilibet-libet pelepah pisang gitu. Ya ceritanya Pak Abdi ya, dibelebet-belebet pelepah pisang sampai jadi bentuk bola gitu. Dan bolanya itu, katanya bolanya Sutrisno itu baru dibuat, baru dibikinin oleh bapaknya. Jadi itu bola baru. Jadi itu kenapa Sutrisno berkeras untuk bola itu harus ketemu, dia takut dimarahin bapaknya. Ya udah, Abdi nemenin Pak Abdi itu nemenin Pak Sutrisno itu untuk nyari bolanya. Katanya kan ketendangnya di kebun jagung. Cari-cari nggak ketemu. Sampai nyarinya kemana-mana gitu kan, nggak ketemu. Terus tahu-tahu ada sosok anak kecil, perempuan. Jadi Pak Abdi itu sama Sutrisno ngelihat sosok itu, dan sosok itu sedang megang bolanya Sutrisno itu tadi. Ya awalnya kaget ya. Tahu-tahu anak kecil lari gitu kan, lari. Habis ngelihat mereka berdua, anak kecil lari aja. Dikejar sama Sutrisno sama Pak Abdi ini.
Tapi Sutrisno itu ketinggalan di belakang, mungkin karena larinya lebih lambat ya. Sutrisno kehilangan jejak lah, dan itu kan hari sudah mulai gelap ya. Jadi ya pandangan juga terbatas gitu. Tapi ya dia berusaha ya nyari-nyari gitu, nyari-nyari Sutrisno di mana, Sutrisno di mana. Sampai tahu-tahu dia ngelihat Sutrisno. Tapi lagi digebukin kepalanya sama cewek itu tadi, anak kecil cewek itu tadi. Jadi ini menurut cerita Pak Abdi loh ya. Jadi kepala Sutrisno tuh dipukulin pakai batu. Sampai katanya berdarah-darah hancur gitu. Sama anak cewek yang tadi megang bola yang ketemu itu. Nah, ngelihat itu Pak Abdi kabur. Ya wajar. Wajar kalau saya jadi Pak Abdi pun waktu itu dia katanya umur 8 tahunan ya pasti kabur ya. Kabur, lari kabur ambil teriak-teriak, dia histeris lari ke kampung. Karena histeris kan semua orang ngumpul di kampung itu. Dan ketika semua orang ngumpul itu, Pak Abdi cuma cerita kalau Sutrisno dipukuli sampai kepalanya hancur. Ya udah, orang kampung rame-rame ke sana. Katanya rame-rame sama Pak Abdi juga ke sana, ke titik yang di hutan jati itu ya. Begitu nyampe sana, ternyata nggak ada apa. Nggak, Sutrisnonya nggak tahu di mana, jadi nggak ada apa-apa. Balik karena nggak ada apa-apa kan balik. Habis itu Sutrisno menghilang aja. Nggak dicariin itu? Oh iya dicariin, tapi Sutrisno menghilang. Dan yang tertuduhnya kan si Pak Abdi ini. Pak Abdi cerita sama kita waktu itu, katanya semua orang kampung nanyain Sutrisno di mana gitu kan. Sampai jenazah Sutrisno ketemu, tapi ketemunya nggak di situ. Ketemunya tuh di jurang. Jadi kita sempat ke jurangnya itu. Jadi ada jurang gitu ya, bawahnya sungai gitu. Itu jenazahnya Sutrisno itu ketemu di situ dan ya udah meninggal. Dan sekali lagi Pak Abdi itu yang disalahin. Jadi waktu itu orang tuanya Sutrisno, bukan cuma orang tuanya juga, warga juga menuduhnya bahwa si Sutrisno itu dijorokin sama Abdi, sama Pak Abdi. Dijorokin, jatuh, cedera kepala gitu. Cedera kepala serius karena katanya Pak Abdi itu kan kepalanya hancur. Pak Abdi yang disalahin sama warga gitu ya, sama orang tuanya Sutrisno juga. Sampai ada orang ketua kampung ya, Pak Sabdo namanya. Pak Sabdo itu yang kemudian membela Pak Abdi ini, yang cerita kalau pelakunya itu bukan Pak Abdi, tapi Sumala. Nah, sampai titik ini kan saya penasaran ya kalau Bang Bet kan udah tahu ceritanya, tapi kalau saya kan penasaran karena saya juga waktu itu ya nggak baca apapun, jadi penasarannya Sumala ini siapa sih, gitu kan? Ya akhirnya Pak Abdi cerita ke saya tentang kenapa sih ada mitos tentang Sumala di desa itu gitu ya. Ini balik lagi ke tahun 1948. Jadi tahun itu tuh katanya dulu ada pasangan suami istri yang ya kayak tuan tanah gitulah, kaya raya gitu ya. Pak Sujiman sama Bu Sulastri. Ya dia pasangan kaya gitu di situ, nggak punya anak, bertahun-tahun nikah nggak punya anak, sampai suatu saat tanpa sepengetahuan suaminya, Bu Sulastri ini melakukan ritual untuk punya anak. Ritual di desa lain katanya, bukan di situ ritualnya. Nah setelah melakukan ritual itu, ya pada akhirnya Bu Sulastri hamil. Kemudian pas melahirkan ternyata anaknya kembar, 2 orang anak perempuan. Tapi anak yang satu itu secara fisik tidak baik lah, kita bilang seperti itu ya. Pak Sujiman tahu-tahu gelap mata aja karena beliau kan orang terpandang, orang kaya, tahu-tahu punya anak yang secara fisik tidak baik, mungkin malu ya. Pada akhirnya Pak Sujiman memilih untuk menyelesaikan anak yang tidak baik ini. Ya udah, tidak baik, lenyap gitu aja. Tahu kan maksudnya? Ya, sementara yang satunya lagi itu dirawat.
anak yang dirawat ini dikasih nama Kumala. Oke, kasih nama Kumala, ya dirawat, tumbuh besar gitu. Tapi ternyata setelah tumbuh besar, semakin besar, itu ternyata si Kumala ini juga punya kekurangan. Jadi dia secara keterbelakangan mental, si Kumala ini. Dan sekali lagi karena mereka dari keluarga kaya, keluarga terpandang, kan malu juga ya punya anak seperti itu. Pada akhirnya Kumala ini dikurung di rumah, dia nggak boleh keluar. Kemudian ya mungkin hal yang wajar juga ya, tahun segitu kan kekerasan kepada anak itu kan, ya Kak Seto belum lahir kan, belum ada Yayasan Perlindungan Anak juga kan. Jadi Kumala ini sering mendapat kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik dari keluarganya, gitu kan. Kumala itu di keluarganya Pak Sujiman ini, itu mereka punya ART, kalau nggak salah namanya Busum. Jadi ART ini yang sepertinya tulus sayang banget sama Kumala, sementara kedua orang tuanya itu ya kalau cuma kekerasan verbal aja sering, belum lagi kekerasan fisik gitu. Sampai pada akhirnya perilaku si Kumala ini semakin dewasa itu semakin aneh gitu ya. Karena setelah dia umur 8 tahun gitu, Kumala ini bahkan berani membalas gitu ketika dia diperlakukan tidak baik. Jadi misalnya dia dimaki-maki, dia berani ngebales. Dia dapat kekerasan fisik, dia berani balas. Bahkan ini menurut cerita ya, menurut cerita Kumala ini juga sampai pernah mau bapaknya sendiri, Pak Sujiman, karena Pak Sujiman itu melakukan kekerasan gitu ya. Itu sampai pernah mau yes, pokoknya setelah umur 8 tahun itu perilaku Kumala ini semakin aneh. Dan ini menurut cerita Busum ya. Nanti kenapa Busum yang cerita, nanti kita sampai situ ya. Ini menurut cerita Busum. Jadi Kumala ini seperti memiliki kepribadian ganda gitu, dua kepribadian. Dan anehnya itu kepribadiannya itu teratur waktunya. Jadi setelah matahari terbenam itu Kumala ini menjadi agresif. Tapi begitu pagi sampai sore gitu, begitu ada matahari gitu, Kumala menjadi Kumala seperti yang dikenal di keluarga itu gitu kan. Dan Busum ini juga pernah memergoki Kumala ini makan ayam mentah gitu kan. Bayangin sendiri kan, ada ayam di ya saya nggak tahu apa yang di benaknya Busum ketika ngelihat seperti itu ya. Nah, yes, kayak gitulah cerita sampai titiknya, puncaknya itu ketika Kumala itu berumur 9 tahun. Ketika Kumala berumur 9 tahun, Kumala itu pernah keluar dari rumah. Dia lepas dari pengawasannya, keluar rumah. Yang namanya anak kecil umur 9 tahun pasti nggak pernah keluar rumah, dia dikurung, jalan-jalan ke desa gitu ya. Ketika jalan-jalan itu dia ngelihat sekelompok anak lagi main. Sekali lagi namanya anak-anak, ngelihat anak-anak main, pengen ikutannya. Dia pengen ikutan, tapi nggak dibolehin. Karena ya tahu sendiri ya, tinggal di desa gitu, kabar itu kan cepat menyebar ya. Walaupun Kumala ini disembunyikan, tapi nggak mungkin kan orang warga desa nggak tahu, apalagi anak-anak. Dan namanya anak-anak, membuli itu kan suatu yang normal ya, untuk anak-anak ejek-ejekan gitu kan. Ya waktu itu Kumala bukan cuma ditolak untuk ikutan main, tapi juga dibully. Ya udah, karena nggak dibolehin dan dibully, Kumala pulang sambil nangis, pulang ke rumah. Jadi ya nggak perlu dicariin lagi, dicariin tapi nggak sempat lama itu, atau pulang sendiri ya. Dia cerita sama Busum soal dia pengen ikut anak-anak main ya, sama Busum ya cuma ditenangin gitu ya. Nah, anehnya beberapa hari kemudian anak yang ngebully Kumala ini ditemukan nggak bernyawa lagi. Satu persatu. Jadi hari kesini ditemuin ini. Dan anehnya, bukan anehnya, dan mungkin sialnya Pak Sujiman, jasad anak-anak ini ditemuin itu pasti di kebunnya Pak Sujiman. Jadi pada akhirnya warga desa pun nuduh Pak Sujiman pelakunya.
Dan Pak Sujiman mencurigainya Kumala. Tapi tiap kali Kumala ditanya, dia selalu membantah. Bukan aku pelakunya. Pelakunya Mbak Sumala. Oke. Jadi di situ menariknya kan, sampai merinding aku kan kalau ingat ceritanya. Nah, pada akhirnya itu kan jadi pertanyaan untuk Pak Sujiman, apalagi dia yang serumah sama Kumala, dia kan bukan baru kali itu juga dia dengar soal nama Sumala ini. Nah, penasaran lah Pak Sujiman. Pada akhirnya namanya orang tua, nggak suka-sukanya kita sama anak kita dengar cerita itu kan pasti ingin tahu kan. Sama seperti Pak Sujiman itu, dia juga pengen tahu tentang apa sih ini, kenapa sih. Dan ya tahun 40-an lah, nggak mungkin kan kita pergi ke polisi, ke dokter, pasti perginya ke orang pinter, pasti kan. Apalagi kita di Jawa itu ya, hal-hal kayak gitu kan ya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tanyalah, sampai pada akhirnya Pak Sujiman ini dikasih tahu untuk pergi ke satu orang pintar, tapi di luar desa. Di luar desa ya Pak Sujiman itu. Ya udah mau nggak mau Pak Sujiman itu pergi ke situ. Tapi karena itu perginya itu harus menginap, ya Pak Sujiman pada akhirnya menitipkan rumahnya ke penjaga, salah satu penjaga. Dan waktu itu Pak Sujiman itu udah apa ya, curiga atau gimana ke anaknya, ke Kumala ini. Dan Pak Sujiman itu juga meminta untuk penjaga itu untuk ngurung Kumala. Kumala dikurung aja, jangan sampai keluar lagi. Karena beliau juga masih trauma kan, karena yang kasus anak-anak itu kan. Ya udah dikurung, Pak Sujiman pergi nemuin orang pintar. Oke, nemuin orang pintar, kemudian pulang. Nah, begitu Pak Sujiman pulang itu, dia nyampe rumahnya udah gelap. Tahu-tahu dia nemuin jenazah penjaga malamnya, penjaganya yang dititipin Sumala itu. Udah meninggal. Katanya Pak Sujiman ngelihat penjaganya, ya lu bayangin aja, ngelihat pulang ke rumah ngelihat kayak gitu ya. Pasti kan panik, teriak-teriak, dan pikirannya kan pasti ke anak sama bininya, walaupun anaknya dia nggak suka sekalipun, pasti pikirannya ke situ ya. Panik lah, dia panik, nyari-nyari. Terus dia nemuin istrinya, Bu Sulastri itu. Tapi sekali lagi udah bersibah darah gitu ya. Tapi belum meninggal waktu itu. Dan Bu Sulastri itu sempat minta maaf gitu. Ya belum sempat apa-apa, tau-tau nongol si Kumala ini. Nongol tapi udah megang golok gitu. Dan tahu-tahu nyerang babi buta aja, nyerang Pak Sujiman. Nyerang babi buta, Pak Sujiman tuh kabur. Pada akhirnya dia berhasil kabur, lari keluar, teriak-teriak. Karena teriak-teriak namanya di desa, pasti orang kampung datang. Dan orang kampung ngelihat Pak Sujiman berdarah-darah gitu, pikirannya rumahnya dirampok gitu kan. Dan warga kampung itu mau ke rumahnya Pak Sujiman, dan Pak Sujiman itu juga sempat ngomong cari Kumala sebelum orang kampung pergi ke sana. Pokoknya cari Kumala. Orang kampung pergi ke rumahnya Pak Sujiman, sampai rumahnya Pak Sujiman yang dilihat pemandangan seperti itu ya, rumahnya berantakan, ada 2 jenazah gitu kan. Dan Kumala dicari juga nggak ketemu gitu kan. Ya waktu itu warga kampung sih berpikirnya dia dirampok dan Kumala diculik. Warga kampung berpikirnya seperti itu. Ya udah nggak nyari kemana-mana, Kumala nggak ketemu. Yang ketemu cuma jenazah penjaganya sama Bu Sulastri. Ya udah balik lagi ke Pak Sujiman, ke tempat mereka nemuin Pak Sujiman. Tapi begitu balik ke sana, Pak Sujiman nggak ada. Dicari Pak Sujiman ada di mana, cari warga rame-rame waktu itu nyari, ketemu Pak Sujiman ya, tapi sudah meninggal di kebun jagungnya dia, jadi di tempat yang berbeda gitu. Dan ini sekali lagi ya, menurut cerita Pak Abdi itu jasadnya udah meninggalnya mengenaskan karena di bola mata itu katanya ditusuk kayu begitu. Ya udah
waktu itu masih menjadi pertanyaan ke warga kampung. Ini siapa pelakunya? Dan Kumala di mana? Gitu kan. Sampai ada saksi hidup, ART-nya mereka, Bu Sum ini. Dan Bu Sum ini yang pada akhirnya bercerita, ya kan, tentang apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi Bu Sum ini satu-satunya orang selamat. Karena malam sebelum kejadian, jadi sorenya itu, Kumala itu nyuruh Bu Sum untuk pergi. Dan Bu Sum, ternyata Bu Sum ini tahu tentang cerita awal muasal semua ini. Dan Bu Sum pergi. Dan Bu Sum itu juga yang cerita ke warga. Jadi sebenarnya Bu Sulasri ini ketika dia melakukan ritual, dia tuh punya perjanjian. Ritual apa? Ritual untuk bisa punya anak. Oke. Jadi ketika Bu Sulasri ini melakukan ritual untuk punya anak, dia tuh punya perjanjian dengan ya sesuatu yang nggak kelihatan. Sesuatu yang mistis lah, bahwa Bu Sum ini akan melahirkan 2 anak. Bu Sulasri. Bu Sulasri. Bu Sulasri ini akan melahirkan 2 anak, 2 anak kembar. Anak yang satu itu milik Bu Sulasri, sementara anak yang satunya lagi itu milik makhluk yang tidak terlihat itu. Nah, sialnya anak yang milik yang tidak terlihat itu diselesaikan sama Pak Sujiman. Pada akhirnya ada 2 jiwa yang berebut satu raga yang sama. Dan perjanjiannya, anak ini akan diambil setelah umur 10 tahun. Oke. Ya, ada 2 jiwa yang berebut satu raga yang sama. Itu yang ngebuat kenapa Kumala ini punya perilaku yang bertolak belakang. Ketika siang dia menjadi Kumala, tapi ketika malam itu udah jiwa yang beda lagi yang masuk ke raganya Kumala. Yang kayak makan ayam, terus yang melakukan tindakan-tindakan agresif lah, itu sebenarnya bukan Kumala. Bukan jiwanya Kumala. Termasuk yang menyelesaikan anak-anak itu tadi. Ya kan, dia juga nggak ikhlas gitu loh. Kembarannya diperlakukan seperti itu, dia membalas gitu kan. Jadi jiwa yang lain ini. Nah, ketika berumur, jadi kejadian di rumahnya Pak Sujiman tadi, itu pas dengan hari ulang tahunnya Kumala yang ke-10. Saat dimana Kumala harus pergi. Seharusnya bukan Kumala satu anak ini, tapi karena dia nggak punya raga, pada akhirnya yang diambil raganya Kumala. Ya, ini susu Mala ini, raganya Kumala yang diambil. Nah, sampai sekarang, ya ini menurut kepercayaan mereka ya, raganya Kumala ini masih ada sampai sekarang. Tapi jiwanya Sumala. Kenapa saya bilang sampai sekarang? Karena sampai sekarang pun di sana itu nggak ada yang keluar malam, Mas. Menarik kan? 2024 di zaman joget-joget di TikTok gitu, ada sekelompok masyarakat dalam satu desa yang mempercayai itu, dan kalau malam di sana nggak ada yang keluar. Kenapa saya tahu itu? Oke, saya cerita. Ketika saya dengar cerita itu menarik banget kan untuk saya. Terus ya namanya saya kan ya penasaran juga kan, Mas. Penasaran, bisa nggak sih kita ke tempat-tempat itu? Gitu kan. Pada akhirnya kita berkeliling sama Pak Abdi. Ke kebun jagung, dulu kita main bolanya di sini, Mas. Tapi memang tempatnya udah berubah ya. Dulu ini berbatasan sama hutan jati. Tapi itu dulu tahun 76. Nah, sekarang kebun jagungnya tambah luas. Jadi tapi hutan jatinya masih ada. Cuma rada kesana lagi dan tidak seterbuka sekarang. Katanya zaman dulu kebun jati itu benar-benar ketika kita masuk gelap gitu karena siang hari pun gelap itu karena cahaya nggak masuk. Tapi sekarang ya masih
masih hutan jati, tapi ya masih rumput-rumput, alang-alang gitu, masih pohon-pohon jati. Nggak cuma pohon jati, ada pohon mahoni juga waktu itu saya ke sana. Ya masih rimbun, tapi kata Pak Abdi itu dulu lebih luas lagi dan lebih rapat lagi. Iya. Kita ke titik itu, dan Pak Abdi juga cerita di sini nih saya ngelihat Sutrisno. Fuck, di sini tempatnya. Bayangin aja kan, untung masih siang gitu kan. Kita tetap ngeper juga kan di tempat-tempat gitu. Terus kita ke jurang gitu ya, ke jurang yang dulu jenazahnya Sutrisno di sini Mas. Gitu kan. Ya lumayan dalam gitu. Jadi kayak kebun jagung, jurang gitu. Sini tebing, jadi bener-bener itu sungainya tuh di tebing-tebing. Ya bisa ngelongok sih, cuma ya pegangan pohon yang ngelongok itu lumayan tinggi juga gitu ya. Ya kalau jatuh kepala duluan, bawahnya batu-batu kan, sungai batu-batu. Ya, hancur juga kepala. Wajar kalau kemudian waktu itu Dituduh. Pak Abdi juga dicurigai seperti itu. Terus kita ke sumur juga, sumur tua. Jadi sumur tua itu zaman dulu masih ada. Jadi anak-anak yang ngebully Kumala dulu, ceritanya katanya ada yang ditemuin di sumur tua itu. Jadi sumurnya itu nggak ada apanya, kayak semenang. Nah itu nggak, sumurnya bener-bener rata. Nggak ada apa buisnya gitu. Jadi sumurnya bener-bener gitu. Nah ini menarik Mas. Ketika aku ke sumur itu ada orang yang sedang melakukan ritual di sumur itu. Jadi kan kita jalan-jalan ke titik satu-satu ya. Ketika di titik itu ada orang yang lagi ritual. Yaudah, saya sempat ngeliatin si ritualnya. Karena jujur saya penasaran untuk ngobrol. Gitu ya. Setelah selesai ritual ya ngobrol biasa. Saya tanya lah, kenapa dia melakukan ritual. Gitu ya. Dia sih ceritanya itu bagian dari tatanan kepercayaan dia lah ya. Mungkin terlalu pribadi juga kalau saya menceritakan kenapa dia melakukan ritual itu. Ritual, kemudian ya ceritanya menarik. Pada akhirnya kita bicara soal budaya gitu kan. Kemudian saya minta nomor teleponnya gitu, kasih janjian ketemu lagi gitu kan. Nanti saya cerita deh, nanti kita akan nyampe cerita itu ya. Ya udah, yang penting saya udah nyimpen nomor WA-nya gitu. Bisa chat-chatan. Udah, karena sebelum gelap itu si Bang Bet minta kita pulang untuk menghargai tradisi di kampung itu. Karena setelah matahari terbenam itu katanya sepi. Kata Bang Bet, udah nggak ada orang di luar. Ya saya sih percaya nggak percaya, masa sih 2024 masih ada orang begitu kan. Tapi ya sekali lagi saya menghormati. Sebelum balik kita janjian lagi sama Pak Abdi untuk, saya lebih tepatnya yang janjian untuk, katanya dekat situ ada gua, ada air terjun gitu kan. Ya ada beberapa tempat yang penuh aura mistis. Penasaran juga kan pergi ke tempat itu gitu kan. Ya saya janjian lagi sama Bang Bet untuk besoknya ke situ. Lebih tepatnya saya yang janjian. Bang Bet mau nggak mau ikut. Nemenin gitu kan. Nah besoknya saya ke sana lagi. Ketemu Pak Abdi lagi untuk pergi ke gua sama air terjun. Yaudah, ke sana jauh, lumayan jauh Mas. Dan aksesnya nggak bisa naik motor. Bahkan motornya nggak bisa, apalagi mobil, harus jalan kaki. Karena jalannya setapak dan nyebrang sungai. Sungainya itu nggak ada jembatannya. Ini bener-bener desanya tertinggal banget. Bahkan jembatannya nggak ada. Iya. Jadi udah jalan kaki gitu kan. Saya sempat, ngapain sih jalan kaki? Naik motor masa nggak bisa gitu ya. Ternyata bener nggak bisa naik motor karena harus nyebrang sungai. Bayangin ya, tahun 2024 Mas, di tanah Jawa ada satu desa bahkan akses jembatan aja nggak ada. Bayangin, dan kita harus nyebrang sungai nyebrang dua sungai dan dua-duanya tidak ada jembatan di tanah Jawa Mas. Yang katanya Jawa itu apa ya? Pusat ya. Pusat pembangunan. Pusat pembangunan. Ya, di katanya pusat pembangunan. Di Jawa ada tempat bahkan akses jembatannya nggak ada gitu kan. Kita harus nyebrang sungai, benar-benar nyebrang sungai Mas. Nyari batu gitu, saya pakai sepatu boots waterproof aja sampai masuk karena sungainya lebih tinggi dari
sepatu kan. Ya udah, kita ke gua itu. Di mulut gua itu banyak sajen. Dan saya kan orang yang nggak ngerti sajen. Di situ saya baru tahu, Mas, ternyata tiap sajen itu punya makna yang berbeda. Saya baru tahu itu. Iya, iya, iya. Jadi misalnya sajen, oh ini untuk pesugihan, ini untuk, saya tuh baru tahu di situ. Tergantung isinya. Tergantung isinya, tergantung tatanannya. Iya. Saya tuh baru tahu di situ. Karena waktu itu ada dijelasin. Oh ini untuk ini, Mas. Oh ini untuk ini. Ya saya juga nggak nanya detailnya, kok pesugihan tuh bentuknya kayak mana, itu saya nggak tanya sih detailnya. Cuma kalau bisa dibeda-bedakan seperti itu dan isinya itu juga beda-beda, berarti kan oh ternyata tiap ritual, tiap tujuan dari ritual itu punya apa ya, tatanan yang berbeda. Itu saya tahunya di situ. Dan saya pengen masuk, penasaran kan, pengen masuk, ditemenin sama apa ya, juru kunci mungkin. Iya, Ya. Kita sebut aja juru kunci. Masuknya guanya kecil sih. Jadi untuk masuk kita harus merayap gitu. Tapi di dalam itu ruangannya besar. Ya nggak besar, bukan chamber besar gitu ya. Tapi lebih besar lah ruangan ini. Kira-kira kita bisa berdiri tegak. Masuk, lorong sempit lagi, ketemu lagi lorong yang rada besar, kemudian masuk lagi tuh. Lorongnya nyempit banget. Nyempit, kalau lawarnya banyak banget dan lantainya itu full guano. Kotoran kelelawar. Guano itu kotoran kelelawar full. Jadi baunya nggak enak banget dah. Udah baunya ya seperti itulah. Ya kan. Dan waktu itu saya penasaran sih masuk ke lorong kecilnya itu, isinya kelelawar semua, terus guano. Saya asal merangkak kayak kan, ternyata bawahnya guano kan. Nggak sadar ya kan. Karena saking penasaran ya. Lorongnya sempit, kecil. Ya sebenarnya sih saya pengen masuk lagi. Cuma nggak tahu, di kepala saya itu kepikirannya, saya masuk lorong sempit, kejepit, nggak bisa keluar gitu kan, mati di dalamnya, nggak lucu juga kan. Ya udah akhirnya muter balik, dan juru kuncinya itu menjelaskan beberapa hal di gua itu, sesuatu yang nggak bisa saya lihat. Mas, di sini ada ini, sosok ini dalam gua. Oh, di sudut ini ada ini. Jadi ternyata itu dalam gua itu seperti ada sekat-sekat, ada apa? Kayak klaster-klaster gitu. Masing-masing ada penunggunya gitu. Oh, ini. Udah keluar gua, kemudian ke air terjun. Dari gua nggak jauh sih ke air terjun. Habis dari gua itu kita ke air terjun. Apa ya, air terjunnya bagus. Kalau dari saya bagus, tapi auranya apa ya? Kata orang Jawa itu singup. Tahu nggak singup itu seperti singup, itu? Ya. Jadi kita seperti ada perasaan kita sih tertekan ketika ada di situ. Bahkan perasaan tertekan kita itu lebih daripada di guanya. Di gua kita udah merasa tertekan, tapi lebih tertekan. Tapi tempatnya bagus banget, Mas. Airnya itu benar-benar bening karena apa ya, itu dari mata air ya. Jadi airnya benar-benar bening, dan di atasnya juga nggak ada desa, jadi bersih dari sampah. Waktu itu saya tertarik banget untuk tinggal, untuk ngecamp. Karena gila, Mas, bayangin air terjun, bawahnya air terjun tuh ada kayak static pool pasti ya. Kayak ada static pool. Wah, pikiran saya pengen nyebur ya, berenang gitu kan. Tapi di satu sisi ada perasaan tertekan. Tapi ya gimana ya, ada pohon gede ya wajar lah ya. Dekat mata air kan pohonnya gede-gede gitu. Yang lihat pohonnya nggak enak. Tapi ada keinginan untuk nyebur, untuk tinggal. Tapi merasa tertekan dan menghormati tradisi mereka yang kita nggak boleh gitu. Akhirnya ya udahlah, Bang Bet waktu itu ngajak ayo pulang sebelum gelap. Nggak enak sama orang kampung. Ya udah, kita pulang gitu kan. Pulang, tapi jujur saya penasaran banget untuk balik ke situ dan ngecamp. Memang enak ya. Aduh, tempatnya bagus banget, Mas. Di luar perasaan tertekan itu ya. Waktu itu saya berpikir, oke, saya balik ke sini dengan teman-teman. Nggak sendirian. Kalau sendirian malas juga ya. Oke. Ya udah, akhirnya
ngajakin beberapa temen yang ceritain, aku punya spot camping asik nih, gitu kan. Ya, ada yang tertarik. Akhirnya kita bertiga balik, saya bertiga. Tapi Bang Bet nggak ikut. Saya nggak ngomong sama dia kalau kita mau ke sana. Udah ke sana, kita balik, jalan bertiga, camp, gitu. Itu dari jam berapa kita nyampe? Jam 2-an. Ngecamp di situ dan sama sekali nggak ada orang. Warga kampung nggak ada yang datang, apalagi orang luar. Jadi bener-bener satu tempat seluas itu gitu ya. Ya dari kita jalannya udah nggak ketemu orang yang nyebrang sungai itu. Karena ya itu kayak di sudut gitu ya. Ya bayangin deh, kita ada di tempat seluas itu dan isinya cuma kita bertiga gitu ya. Asik banget. Ya udah ngecamp dari jam 2 itu ya nyebur juga gitu. Ya ada perasaan tertekan, tapi saya udahlah, ngapain sih gitu kan, mikir seneng-seneng aja gitu kan. Udah mulai gelap, mulai nyiapin api, mulai bakar-bakar, kita di situ sampai malam. Sampai tahu-tahu ada temen tuh teriak, cewek kebetulan, kita bertiga pergi, 2 cowok 1 cewek. Dia teriak, dia histeris, teriak itu histeris terus. Wah, kita datengin, kenapa? Dia cuma pulang. Ya udah, kita ngelihat ekspresi dia seperti itu kan, ngeh ya, ada apa, ya kan? Ya udah, kita packing juga asal masuk aja waktu tenda, asal masuk, semuanya asal masuk. Saya sempat nyiram api ya, api unggun ya, daripada kebakaran. Saya sempat nyiram itu, habis itu buru-buru keluar dari situ. Kan waktu itu naik motor itu kita titipin di rumah di atas. Kita titipin di situ. Ketika kita mau ngambil motor itu, yang punya rumah keluar, kita suruh masuk. Kita ditanyain dari mana. Ngomong dari mana? Air terjun. Dan dimarahin habis-habisan. Dia bilang bapak itu sangat tersinggung dengan perilaku kita. Pertama, kita nggak izin. Iya, kita nggak izin. Kita parkir asal, ya ketika kita parkir kita ngomong sih titip motor. Dan bapak itu berpikirnya kita cuma mau ke rumah bawah, karena ada rumah yang nggak bisa pakai motor. Ternyata kan kita ke air terjun ya. Bapaknya berpikirnya ke situ. Sampai hari gelap katanya kita disusul ke situ, nggak ada. Ya udah. Dan bapaknya marah karena nggak izin. Dan waktu itu dikasih tahu, kamu boleh tahu nggak sih kalau di sini nggak boleh gitu. Saya ngomong tahu, tambah dimarahin. Iya, saya jujur aja kan, karena saya emang tahu. Saya emang tahu kalau nggak boleh keluar malam. Saya dimarahin habis-habisan. Dan sekarang kamu tahu temanmu kan. Dan malam itu kita disuruh nginep di rumah bapak itu. Kita nggak boleh pulang langsung. Kita disuruh di situ. Dan teman saya yang cewek itu ditaruh di kamar sendiri. Jadi saya nggak tahu dia kenapa. Waktu itu temanku itu ngomong, aku nggak mau sendiri. Tapi ya kita nggak mungkin juga kan nemenin dia di kamar. Iya. Kan dia di situ sama ada anaknya cewek. Ya udah, biarin pagi-pagi. Ya ramah sih sebenarnya. Orang desa kan kebanyakan ramah gitu. Pagi ya kita sebelum pulang kita dibuatin makan, dikasih ya kayak gitu sambil diwanti-wanti lagi. Jangan diulangi. Mau kesini boleh. Tapi sebelum maghrib pulang. Mending kamu tidur di sini daripada tidur di bawah. Ya diceritain gitu ya udah. Ya saya minta maaf sih ya, karena biar bagaimanapun saya juga salah kan, karena saya melanggar tatanan yang dipercaya oleh mereka. Ya udahlah, kita pulang. Begitu nyampe rumah saya baru tanya sama teman saya itu, kenapa sih tadi malam? Ya kan dia kan waktu itu lagi berdiri, dia bilang kan aku sama berdua itu lagi di air gitu ya, yang nggak nyebur juga di pinggir gitu kan, ngobrol berdua, obrolan cowok dia sendiri. Katanya itu ada yang megang kakinya dia, tapi itu cuma 3 jarinya kata dia. Jarinya cuma 3, jadi kayak jempol 2 gini. Dia megang begini, megang betisnya, dan dia ngelihat tangan itu. Hitam, kata dia hitam, jarinya cuma 3, hitam, dan megangnya itu kuat. Begitu dipegang, dia kaget kan, narik, dan itu tangannya itu masih nempel. Sampai dia teriak-teriak, tahu-tahu dilepasin.
Ya udah dia ya itu teriak-teriak histeris itu. Menarik. Iya, iya. Ya kan? Karena untuk orang kayak saya yang mengesampingkan apa ya? Kepercayaan, tahu-tahu ada teman, dan menurut saya juga teman saya untuk apa bohong. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ngelihat gimana histerisnya dia saat itu. Gimana paniknya dia. So, menurut saya nggak mungkin juga dia bersandiwara. Kan saya semakin penasaran. Kemudian saya menghubungi yang ritual Pak Iwan namanya, yang ritual di Sumur. Oh iya, iya. Saya hubungin, janjian, dipersilahkan kalau mau datang ke rumahnya. Kita anggap dia budayawan gitu aja, seorang budayawan. Ya udah, saya datang ke rumahnya. Pak Iwan itu penduduk desa situ? Bukan, dia bukan penduduk desa situ. Oke. Dia beda desa. Oh. Tapi dia melakukan itu di desa itu. Pantesan dia punya WhatsApp ya? Iya, dia bukan orang desa situ, Oke, dia orang oke. luar. Iya, iya. Oke, kita ditawarin untuk main ke rumahnya. Nah, ini menarik lagi nih, ketika saya main ke rumahnya, ketika saya ke sana, di sana ada mbak-mbak cewek. Menurut Pak Iwan itu muridnya. Ya udah, mereka kayak ya kayak gitulah, melakukan sedikit ritual kecil, enggak ritual panjang itu. Atau mbaknya diam, masukin. Udah Mas, kamu ajak ngobrol deh. Ya udah, ngobrol. Kamu siapa? Dia nyebut kayak sosok yang berbeda gitu, orang yang berbeda. Dan dia bisa bercerita detail tentang sesuatu dari hidupnya dia yang bukan dia gitu. Oh, saya dari Semarang. Rumah saya di sini. Dia bisa bercerita detail. Dan Pak Iwan ngomong, itu bukan mbaknya. Ini sosok yang saya panggil. Jadi yang dia ceritakan itu ya kehidupan yang saya panggil itu. Gitu. Iya, iya. Pada akhirnya ini kan percaya nggak percaya. Karena jujur saya juga sempat berpikir, oh alter ego. Kayak kepribadian ganda tapi yang disadari. Kan, ya, ini alter ego. Di satu sisi, saya berpikir seperti itu. Tapi di sisi lain, kok dia bercerita bisa sedetail itu ya? Detail banget. Dia cerita sampai rumahnya seperti apa gitu ya. Tatanan rumahnya seperti apa, mejanya apa, dia punya mainan apa gitu ya. Sesuatu yang dia suka. Saya terlalu takut untuk tanya, rumah itu di mana, alamatnya di mana. Biar bisa saya datengin. Tapi mental saya nggak berani, Mas. Kalau ternyata dia jawab, terus saya datengin, ternyata penggambarannya persis seperti yang dia ceritain, apa? Iya, iya. Berikutnya kan aku malam nggak berani tidur sendiri. Ya kan? Nah, terus ya udah ngobrol-ngobrol itu. Pada akhirnya Pak Iwan, udah Mas, kalau udah saya keluarin ya. Kasihan mbaknya capek. Oh, oke, boleh. Setelah itu, saya tuh baru tahu, ternyata jadi mediator itu capek, Mas. Karena setelah dikeluarin gitu ya. Kan saya sempat ngobrol sama Mbak, ketika kayak gitu, apa sih yang aku rasain? Ya capek, Mas. Badanku pegel semua, capek. Ini nanti malam aku tuh pasti susah tidur. Capek, pegel semua, tapi nggak bisa tidur. Oh, ternyata jadi mediator itu, jadi saya pikir cuma dia begitu pergi ya udah gitu, nggak ada apa-apa. Ternyata setelah pergi pun masih ada efek. Efeknya itu capek, pegel, sampai nggak bisa tidur gitu. Terus aku tanya, kamu tahu nggak siapa yang masukin kamu? Ya enggak lah. Ya kamu yang tahu, kamu yang lihat. Jadi dia tuh kayak bener-bener blank, Mas. Dan waktu itu Pak Iwan ini juga menawarkan, mau nggak sih aku panggil Sumala untuk masuk ke sini? Ya, ini menarik kan? Aku pikir ini menarik nih. Tapi mental saya nggak cukup. Aku ya sempat ada di persimpangan nih. Kalau Sumala dipanggil, ini akan menjawab semua pertanyaanku ketika aku ke desa itu. Iya kan? Iya. Tapi di sisi lain,
siap nggak gue? Siap maksudnya, ya ada ketakutan-ketakutan tertentu yang sebenarnya ketakutan yang tidak perlu ya, kayak ntar kalau Sumala ngikut aku gimana? Hal-hal seperti itu nanti ketika hal-hal begini menjadi suatu yang nyata untuk aku gimana? Ya kan? Nanti aku ke satu desa jadi parno sendiri kan? Aku malasnya di situ sih. Aku malas jadi apa ya? Parno dan takut ngapa-ngapain gitu kan? Aku kan sukanya motoran gitu, toto motoran sendiri kemana-mana sampai malam, toto parno gitu kan, wah ada yang bonceng nggak? Kan malasnya begitu ya. Tapi di satu sisi penasaran, bingung kan, ini gimana nih? Akhirnya sebentar Pak, ambil koin. Kalau ini yang keluar, oke, masukin Sumala. Kalau ini yang keluar nggak usah, lempar ding. Ternyata yang keluar dari koin itu enggak. Jadi aku juga nggak usah Pak, nggak usah masukin Sumala. Cukup itu sesuatu yang apa ya? Kalau memang itu menjadi kepercayaan, menjadi bagian dari budaya masyarakat di situ, ya anggap aja itu sebuah manifestasi dari lokasi itu. Dan untuk aku pribadi, ya udah, aku sangat menghargai itu sebagai manifestasi yang tidak akan aku ganggu gugat. Dan ya sampai sekarang pun aku nggak pernah balik ke tempat itu. Meskipun pemandangannya gila Mas, bagus banget. Memang aksesnya susah. Jalan aja susah Mas. Jadi kalau mau ke sana siang pastinya ya. Jangan musim hujan. Jalannya sepatu jadi berat gitu karena tanah liatnya nempel. Ya kapan lah ke situ lihat pemandangannya. Oke banget, bagus banget. Dan di tempat sumur itu tadi yang aku ketemu Bapak Ragi ritual itu, di dekat situ tuh ada sungai di sumur. Kita nggak berapa jauh sih jalannya, paling 20-30 meter. Itu ada air terjun, tapi air terjunnya ganda. Jadi air terjun static pool, air terjun lagi. Tempatnya bagus banget. Tapi ya di hutan-hutan bambu gitu. Teduh, dan tempat teduh kan bawaannya lebih lembab dan gak enak. Di guanya juga isu pohonnya gede-gede. Di air terjunnya itu juga ada pohon gede-gede dan benar-benar pohonnya itu gede banget kalau kita ngelihat ke atas itu. Apalagi malam ya, karena saya sempat malam di situ. Kita akan berhalusinasi ada mbak-mbak pakai baju putih, rambutnya panjang lagi duduk gitu kan. Berpikirnya ke arah situ Pak. Karena saya waktu itu sempat berpikir ke situ. Ini ada apa ya di itu? Halusinasinya akan ke situ. Tapi tempatnya bagus banget, teduh dan lembab pastinya. Jadi di mana-mana tempat lembab itu kan pasti auranya juga ya seperti itulah. Pernah kan pasti. Kita masuk kamar mandi aja kan auranya beda ya. Jadi ya seperti itu. Ya udah, pada akhirnya saya menghargai tradisi, kepercayaan dan budaya yang dilakukan oleh penduduk di desa itu. Tidak berniat, belum berniat ya, dan belum ada kepentingan juga untuk balik ke sana. Jadi yang ngapain juga ke sana. Tapi memori atas titik-titik itu masih kesimpan gitu ya. Oh ya, ada yang menarik Mas di situ. Itu ada saya pernah ya ketika saya hari pertama ke situ, ketika ingin pulang. Itu kan kayak apa ya? Ladang. Terus ada kayak pulau. Pulau tapi bukan di tengah laut. Ladang tuh ada pulau. Kayak ada gundukan tanah isi pohon-pohon gede. Nah, saya sempat penasaran. Dengan itu saya sempat nanya sama Pak Abdi. Ini tempatnya asik tuh kayak rimbun banget. Ini menarik Mas. Karena menurut kepercayaan warga situ, titik itu adalah pintu gerbang ke dunia mistis. Itu menarik banget ketika itu diceritain Pak Abdi, tapi diceritainnya di rumah, nggak di titik itu. Jadi nanti ketika saya tanya itu ke rumah, setelah di rumah baru Pak Abdi cerita. Katanya kalau kita masuk di situ ada pohon yang paling gede. Jadi dari jauh kita kelihatan ada pohon gede. Tapi waktu itu saya tidak berpikir itu ada dua. Itu katanya ada 2 pohon gede. Dan pintu gerbangnya itu 2 pohon itu. Itu menurut
cerita Pak Abdi ya. Iya, iya. Menurut sesuatu yang dipercaya oleh masyarakat situ. Jadi pusatnya itu katanya di situ. Katanya, tapi konon. Saya hargai itu. Mau nyobain? Enggak. Ngapain sih? Ya kan? Jadi ya itu. Nah, saya juga nggak sempat nanya apakah itu ada hubungannya dengan Sumala itu. Karena tapi sepertinya itu cerita yang berbeda sepertinya ya, karena kita memang nggak ke titik itu gitu, beberapa titik, dan titik itu terlewat. Tapi karena kita ngelewatin ya ketika jalan kaki, itu apaan tuh Pak? Pohon-pohon gitu kayak seperti pulau gitu, yang lain ladang jagung, ini kayak hutan rimbun dan pohonnya gede-gede di situ. Ketika saya tanya itu, ya nanti di rumah dia baru cerita. Iya. Fahak, ini menarik ya. Yang jauh lebih menarik lagi, kita hidup di tahun 2024, Mas. Bayangin di tahun 2024 masih ada, oke lah desa tertinggal, oke. Tapi di desa tertinggal kan pasti ada HP. Iya. Iya kan? Iya. Zaman sekarang orang saya ke sana aja masih ada sinyal walaupun putus-putus. Ya kan? Tapi masih ada orang satu desa yang masih menjalankan tradisi budaya ya atau kepercayaan setaat itu setelah bertahun-tahun di dunia yang semodern ini. Dan pasti yang membuat mereka melakukan itu semua itu pasti ada dasarnya kan. Kalau cuma sekedar peraturan, pasti banyak yang melanggar. Banyak, benar kan? Karena saya pernah malam di situ, ya kan? Ketika malam, belas nggak ada orang, Mas. Dan kita dimarahin, bahkan orang ronda aja nggak ada. Saya jalan gitu, lewatin beberapa rumah, sampai kita parkir itu. Dan nggak ada. Mereka udah dalam rumah. Sama sekali nggak ada. Parkir motor, yang punya rumah keluar, kita ini disuruh masuk. Iya kan? Kita nggak dimarahin di luar, kita disuruh masuk dulu. Setelah masuk rumah baru dimarahin. Dan disuruh nginep, nggak boleh pulang malam itu. Iya kan? Serem banget kan? Ketakutan seperti apa yang ngebuat mereka sebegitu taat? Oke, mungkin kejadian yang dialami oleh Pak Abdi. Meskipun itu tahun 76 nih. Itu ya, hampir 50 tahun yang lalu. 48. Benar. Ya, 48 tahun yang lalu. Dan itu masih dipegang sampai sekarang. Dan kayaknya itu baru salah satu kejadian ya. Mungkin masih banyak kejadian yang dialami. Mungkin. Di desa itu sehingga ada ketakutan itu. Mungkin. Karena kan ada beberapa titik ya. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, yang seperti pulau itu. Iya. Ya kan? Kemudian di gua. Ya kan, ada juru kuncinya yang bisa bercerita. Dan di situ banyak sajen gitu. Maksud aku ini Mas ada kejadian lain, tragedi lain gitu. Iya. Pasti banyak gitu. Pasti banyak. Menimbulkan ketakutan yang sangat-sangat parah itu ya. Iya. Dan saya juga nggak bertanya sesuatu di luar itu ya. Iya. Tapi kan titik-titiknya aja banyak ya. Dari itu yang sumur itu tadi, yang saya ketemu Pak Iwan itu tadi, kemudian air terjun gua. Kalau untuk Pak Iwan nih Mas, dia datang ke desa itu untuk ritual apa nih? Saya tidak bisa bercerita terlalu dalam ya. Oke. Karena ini kan sesuatu yang sifatnya pribadi Pak Iwan. Pokoknya intinya, Pak Iwan pernah kehilangan seseorang. Itu kenapa dia melakukan ritual itu sebagai bentuk penghormatannya dia atas kehilangannya dia, anggap aja seperti itu. Di sumur itu? Iya, dan saya juga nggak tahu kehilangannya di mana. Karena kalau sesuatu yang pribadi kan, saya nggak berani tanya dong. Dan kenapa dia ritualnya di situ, saya juga nggak tahu. Apakah itu ada hubungannya dengan Sumala? Saya juga nggak tanya. Tapi Pak Iwan tahu cerita soal Sumala. Itu kenapa ketika saya ke rumahnya dan ada mediator, dia menawarkan, mau kita masukin Sumala. Cuma kan saya nggak berani. Dan saya lempar koin. Ternyata hasil koinnya jangan. Ya kan? Jadi ya saya nggak masukin Sumala, tidak memanggil Sumala waktu itu. Wah, menarik juga sebenarnya si Pak Iwan sih. Karena apakah si Pak Iwan ini dulunya adalah warga desa sana? Yang ketika dia kehilangan seseorang,
Iya, penyebabnya adalah Sumala? Mungkin, Mungkin ya. mungkin. Saya nggak tahu. Iya, iya. Tapi ketika saya ke rumahnya nggak di desa itu. Iya, iya. Iya, Maksudnya ketika ada kejadian misal. Misal, ya mungkin juga ya. Karena saya juga saya nggak berpikir sejauh itu ya untuk bertanya karena ya ketika saya tanya dia ceritanya juga sepotong gitu yang saya kumpulin dan mau tanya lagi sungkan karena terlalu pribadi ya. Dan sepertinya itu juga menyangkut kehilangan yang cukup dalam. Tapi ya mungkin saya sama Lentera Malam akan ke sana untuk nemuin Pak Iwan. Oh, menarik sih. Kita ngecamp, tapi nanti domeli deh. Ngecamp siang aja kita. Bukan, ke rumah Pak Iwan ya. Oh, ke rumah Pak Iwan. Ke rumah Pak Iwan. Sekalian aja masuk ke desanya. Boleh, saya datengin ke desanya, kita ke desanya, tapi siang pastinya kita menghormati mereka. Bener. Ketemu Pak Iwannya juga menarik, karena beliau pastinya punya cerita yang lain. Tapi saya nggak tahu ya ketika ada mediator gitu di filmin, di videoin boleh atau enggak, saya nggak tahu. Iya. Ya nanti kabarin aja lah, Mas. Iya situ dong yang ngabarin. Oh. Iya nggak ya? Iya. Jadi Lentera Malam nyiapin budget gitu kan. Nyiapin budget, ngubungin saya minta kita butuh kira-kira 2 hari, ya bayar saya 15 juta lah. Berarti si Kumala ini dia itu menghilang gitu aja ya? Iya, tahu-tahu menghilang begitu aja. Keberadaannya itu nggak tahu. Dan diyakini oleh warga desa itu muncul lagi tahun 76 itu. Kasusnya Pak Abdi dengan Sutrisno yang ditemukan tewas itu. Ya itu dia. Tapi itu baru berdasarkan cerita dari Pak Abdi. Dan kayaknya masih banyak gitu loh. Iya. Kayak anak-anak lain mungkin ya yang belum diceritakan. Mungkin ya. Dan mungkin cerita di desa itu juga mungkin bukan tentang sosok Sumala aja. Mungkin ada sosok lain pasti juga. Pastinya itu. Cuma siapa gitu. Ya harus ke sana dan ngulik sendiri. Kayak kita ke mana guanya gitu. Ada banyak sajen gitu. Ini menarik juga. Saya baru tahu saat itu ternyata sajen itu beda-beda gitu. Tujuan berbeda, ritualnya berbeda gitu kan. Oh begitu. Itu menarik juga kalau memang mau dikulik. Ya kan. Di air terjun itu juga kalau mau dikulik mungkin juga pastinya warga juga kalau ada yang mau cerita tapi ya itu juga menarik. Iya. Karena teman saya sampai sekarang masih ada dan dia benar-benar ngelihat katanya tangannya itu cuma 3 jarinya hitam dan ketika dia narik gitu itu nempel katanya. Biasanya kalau orang megang begitu tarik kan lepas. Iya. Ini enggak, itu masih nempel, ngikut gitu. Tahu-tahu dia teriak lepas sendiri gitu kan. Itu apa? Terus kemudian yang di sumur itu yang dilakukan oleh Pak Iwan itu apa juga? Apakah itu ada hubungannya dengan sosok Sumala atau enggak? Saya nggak tahu. Ya kan, kalau sampai ada ritual di situ kan berarti ada ceritanya. Iya. Dan itu desa yang benar-benar ya aneh aja sih Mas, karena itu ada di Jawa dan TV ada nggak sih Mas? Ada. Oh TV mah ada ya? Ada, listrik ada. Cuman apa ya? Akses jalan susah. Terus desanya ya terpencil. Iya terpencil pasti. Iya. Ya desa tertinggal gitu lah. Iya. Oke. Kalau kita nyari ke kelurahan gitu pasti ada nama desanya. Oke. Tapi nggak bisa saya sebutin ya. Iya. Oh, nanti toto orang berbondong-bondong datang ke sana kan juga kasihan ya. Iya, karena kan biasanya kalau di sebuah desa itu kan mereka lebih mementingkan kebersamaan di sana supaya tidak ada orang asing masuk. Ya, contoh itu. Mungkin ya suku Baduy gitu ya. Nah, mungkin itu. Ya, mereka pasti punya filter tertentu. Iya, gitu supaya tidak ada budaya asing yang masuk. Kita datang ke sana ditonton orang tuh ngeliatin. Iya. Karena emang jarang banget ada orang luar desa itu yang datang ke situ. Jadi kita jalan sama Pak Abdi gitu. Apalagi Mas Cetul ini tatoan kan? Itu bukan tatoan ini Mas. Apa itu? Jadi orang Indonesia kan kulitnya sawo matang. Saya kulitnya warna-warni Mas. Oh iya. Boleh juga tuh. Gue juga pengen lah warna-warni. Saya orang Indonesia berkulit warna-warni. Gitu kan. Iya, boleh juga. Barusan tuh yang kita ngobrol di luar itu aku tuh sempat baca tweetnya ya. Di situ tuh
di awal-awal kan ada cerita bahwa anak-anak itu banyak yang hilang misterius ya. Apakah masih terjadi sampai sekarang? Cerita hilang misterius itu, anak-anak hilang misterius itu kan berawal dari yang keluarga Sujiman itu yang tahun 48. Iya. Yang saya ceritain tadi yang Kumala dibully, terus anak-anaknya toto menghilang satu-satu ditemuin meninggal, dan itu berulang di tahun 76 ya ketika Sutrisno sama Abdi, tapi bedanya Abdi selamat, yang nggak selamat kan Sutrisno. Dan sampai saat ini di desa itu nggak ada yang keluar malam, jangankan anak-anak, orang dewasa aja nggak ada. Jadi begitu, karena saya sempat di sana malam ketika saya ke air terjun itu kan, itu benar-benar nggak ada orang. Iya. Kita sampai ke parkiran motor itu kan kita ngelewatin beberapa rumah, dan semuanya rumahnya ketutup di dalam semua. Dan ketika nyampe parkiran kita mau pulang, bukannya keluar orang yang punya rumah, bukannya keluar marahin kita, enggak, kita yang disuruh masuk. Keluar, buka pintu doang, panggil, kita masuk, pintunya ditutup, dan kita di dalam, kita dimarahin di dalam rumah. Dan kita harus nginep di situ malam itu, baru boleh pulang besok pagi. Ya. Berarti jangankan anak-anak, orang dewasa pun nggak keluar. Iya. Jadi ya kemungkinan masih. Tapi karena mereka menjaga si tradisi ini atau ketakutan ini, ya tidak terjadi apa-apa gitu ya. Kalau saya sih ngeliatnya begini Mas ya. Saya camping di situ bertiga. Dan benar kan ada kejadian. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau waktu itu kita bertiga itu memutuskan untuk tetap stay di air terjun. Apa yang terjadi saya nggak tahu. Tapi kan waktu itu kita memutuskan pulang. Tapi itu belum terlalu malam, belum jam 12 malam bahkan. Ketika kejadian, ya semanis. Paling baru jam, pol-polan itu jam 9 malam. Belum lama kok dari kita mulai gelap gitu, mulai bangun bikin api. Belum apa-apa, jam 8 lah. Sekitar jam 8 malam. Ada kejadian seperti itu. Dan bayangin aja jam 8 malam, rumah-rumah yang kita lewatin semuanya ketutup. Tidak ada yang, bahkan apa ya, biasanya kan orang desa suka diserambi rumah, ada kayak kursi yang bisa buat tidur, apa sih namanya? Iya, balai. Balai ya, kayak balai. Biasanya kan di orang desa kan di rumah-rumah itu kan ada balai. Iya. Ya nggak ada orang yang duduk, bahkan di serambi rumah, di balai aja nggak ada yang duduk. Semua di dalam dan ketutup. Itu baru jam segituan ya, pol-polan jam 9 malam itu. Ya itu kan sesuatu yang masih dijaga. Dan seperti yang saya bilang tadi, tidak mungkin itu cuma sekedar peraturan. Karena kalau soal peraturan, pasti ada yang melanggar. Di situ pasti ada anak muda, ya kan? Dan anak muda di mana-mana itu sama aja kan? Nggak jauh-jauh dari remi, ya kan? Iya. Minum bareng, nongkrong gitu kan? Itu nggak ada. Nah, ini nih kondisi untuk salah satu kunci dari kisah itu, yaitu Ibu Mbak Sum ya? Bu Sum, ya. Dia yang bercerita. Oke. Itu apakah masih ada Bu Sumnya? Mbak Sumnya? Oke. Sekarang Ibu produser bawa kalkulator tolong. Iya. 2024 dikurangi 1948. Tahu gue. 76 taruhlah itu Bu Sum umur 30. 76 tambah 30. Ya sepertinya udah nggak ada sih Mas. Sepertinya sudah. Seperti kan, kalaupun dia masih ada umur. Mas tinggal 100. Jawab udah nggak ada Mas pas saya ke situ. Enggak, biar produser lu bisa hitung-hitungan. Biar produser bisa. Kalau sesuai triknya sih diceritanya sama anaknya Bu Sum. Iya. Enggak, Bu Sum itu cerita ke anaknya. Oh, cerita ke anaknya Mbak Sum, Bu Sum. Terus anaknya itu nyeritain ke Pak Abdi mungkin atau ke yang lain. Ke yang lain. Oke. Menarik. Ya udah, Mas Cetul ini terima kasih udah datang ke Lentera Malam. Yap, saya juga terima kasih. Nanti kalau ada cerita lagi mengenai desa itu boleh hubungi Bu produser Ibu JJ ya. Bu JJ. Bu JJ, oke. Mungkin Mas Cetul ada yang mau disampaikan ke penonton Lentera Malam pas Lentera. Oke, untuk teman-teman di Lentera Malam jangan lupa untuk like, comment, subscribe.
nyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari Lentera Malam. Ya udah itu aja ya. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Saya Cetul dari tadi. iya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih karena sudah menonton video ini hingga selesai. Saya tutup karena saya nyari tambahan fee. Ya udah, oke, bye.